Ya, pemirsa, bantuan disiapkan untuk mereka yang membutuhkan agar tidak ada hak masyarakat yang nantinya justru terlewatkan. Namun ketika data tertinggal dari perubahan keadaan di lapangan, yang muncul bukan hanya persoalan angka-angka saja tapi juga persoalan keadilan. Lantas sejauh mana Desil Datasen mampu membaca kondisi masyarakat hingga bantuan tak salah sasaran? Kita bahas bersama dengan pengamat ekonomi KOR Indonesia Yusuf Rendy Manile. Selamat malam Mas Rendy, Assalamualaikum Mas. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Ardi. Saya dengan Yudi, Mas Rendy. Oh, sorry, Mas Yudi, sorry. Yudi. Mas Rendy, ini mengenai desil-desil ini, kok bisa ya masyarakat banyak yang ngeluh, bahkan mencurigai jangan-jangan ayahnya adalah CEO yang menyamar, tapi kok nyamarnya kelamaan gitu. Karena masuknya di desil 7, 8, 9, 10 yang kategorinya sebenarnya mampu, padahal menganggap dia tidak di kategori sejahtera secara ekonomi begitu. Mengapa demikian ya Mas Rendy ya? Ya, karena kita perlu mendefinisikan mampu itu sendiri. Kalau kita lihat ya angka, terutama untuk desil, tidak usah desil 7 ya, bahkan di desil 9 dan juga bahkan 10, penghasilan ataupun pengeluaran ya, karena kan kita sebenarnya tidak punya data penghasilan, tapi kita menggunakan proksi pengeluaran sebagai penghasilan. Nah, kalau kita lihat data dari BPS untuk desil 9 ataupun 10, pengeluaran di angka 3 juta itu sebenarnya sudah masuk ke kelompok desil 10 ya. Desil 10. Artinya sebentar, dia, saya potong. Penghasilan 3 juta masuk desil 10. Pengeluaran. Oh, ya, pengeluaran. Betul. Oh, pengeluaran. Jadi kalau kita dikelompokkan desilnya, desil 9 ataupun tadi desil 10, ya memang desil 10 itu range-nya lebar banget ya. Artinya tadi saya sebutkan bahwa angka untuk pengeluaran dari angka tadi ya, saya lihat datanya ini 3 juta ya, bahkan 3 juta sampai ini range-nya ya, data BPS 2024, 3 juta sampai dengan 133 juta, itu desil 10. Waduh. Dari sana kita melihat bahwa memang range pengeluaran dari desil 10 itu sangat lebar ya, sangat timpang. Makanya kemudian banyak masyarakat ketika wacana kebijakan ini dikeluarkan itu merasa tadi kok kayaknya saya hidupnya tidak seperti katakanlah artis kayak Raffi Ahmad gitu ya, tapi bisa satu desil gitu sama artis-artis ini, karena itu tadi range dari penghasilan pengeluaran, sekali lagi karena itu proksinya itu berada pada desil tersebut. Nah, makanya kalau kita tarik diskusinya penggunaan desil 9-10 untuk pembatasan subsidi ini memang perlu dilakukan secara hati-hati gitu ya. Memang betul bahwa data yang saya sebutkan tadi itu nanti diolah kembali gitu ya. Jadi data yang saya sebutkan tadi diolah kembali oleh lembaga yang berwenang. Nanti datanya itu akan keluar disandingkan dengan data-data lain. Tapi sebenarnya kan pada dasarnya data yang digunakan juga merupakan data Susenas yang tadi bahwa range-nya itu cukup lebar, sehingga error atau kesalahan dalam penentuan itu masih tetap ada gitu. Nah, inilah yang kalau menurut kami perlu hati-hati kalau seandainya penggunaan desil ini akan dilakukan, karena yang kita dengar juga penggunaan desil ini nantinya tidak terbatas pada pembatasan BBM non-subsidi seperti Pertalite gitu ya, tapi juga pada aspek-aspek lain. Jadi ya saya kira memang kita perlu melihat lebih luas gitu kalau seandainya memang kita mau menggunakan indikator selain desil, artinya itu lebih bagus ya, artinya memang ada semacam indikator verifikasi lain, jadi tidak terbatas pada angka desil saja, karena kalau terbatas pada angka desil saja itu tadi bisa terjadi error, dan kalau error yang muncul ya nanti ada kelompok yang seharusnya menerima menjadi tidak menerima, dan kebalikannya ada kelompok yang seharusnya tidak menerima jadinya menerima, dan ada yang menerima padahal seharusnya mereka tidak berhak untuk menerima tersebut gitu. Ya. Jadi mungkin bayangannya seperti itu sih Mas Yudi. Soalnya kalau ngomongin data kesejahteraan ya, akurasinya itu sangat relatif ya Mas Rendy ya. Misalnya ada seseorang yang dalam kategori desil tersebut gajinya cukup lah, menengah ke atas lah begitu. Tapi kan di dalam keluarga itu dia mungkin punya 5 anak, ada juga keluarga sepupu apa segala macam yang butuh bantuan, juga harus mengeluarkan untuk mereka. Sebaliknya,
ada seorang anak yang ya penghasilan dan pengeluarannya mungkin tidak besar, terhitungnya desilnya kecil, tapi orang tuanya kaya. Kan itu kalau bicara soal data kan menetapkan kesejahteraan bagi setiap orang ini kan sangat relatif ya. Apa ya, potensi untuk tidak adilnya itu kan tinggi ya Mas Randy ya. Gimana itu ya? Ya, jadi data-data pengeluaran yang dikeluarkan dari BPS ini nanti memang disandingkan dengan data yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Misalnya pemerintah itu dia punya data yang dari PKH, pokoknya data-data semua dikumpulin. Nah, nanti diolah gitu ya, melalui metodologi tertentu, dan hasil pengolahan itu, di dalam hasil pengolahan sebenarnya ada juga indikator-indikator kayak apakah orang tersebut misalnya sudah menikah atau belum, kemudian ukuran rumahnya seberapa besar, tagihan listriknya berapa, itu sebenarnya indikatornya juga secara fair dimasukkan gitu ke dalam hitungan. Nah, hanya saja kalau kita bicara tadi ya bahwa data ini kan dinamis dan bisa saja kemudian indikator yang diukur tahun lalu itu berubah gitu di tahun ini misalnya. Ya, betul. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran terkait unsur keadilannya gitu. Ada yang kemudian di tahun lalu misalnya masih kehidupannya baik-baik saja karena katakanlah masih kerja gitu ya. Tapi di tahun ini misalnya kena PHK misalnya. Nah, ini yang saya kira menjadi isu tambahan lain terkait tadi keadilannya. Makanya sekali lagi kita perlu tekankan bahwa kalau pemerintah mau menggunakan sistem desil yang meskipun sudah diperbaharui dengan DTSN ini ya, itu tetap perlu ada semacam verifikasi lanjutan. Saya kira memang cukup positif dan fair kita katakan langkah pemerintah dalam membuka sanggahan untuk masyarakat yang merasa ternyata kayaknya penghasilannya itu nggak setinggi dari datanya pemerintah. Saya pikir ini cukup positif. Nah, makanya ini perlu kita kawal bersama nih. Jangan sampai kemudian ternyata misalnya ketika ada orang yang merasa datanya tidak menggambarkan kondisi sehari-hari mereka, ini kesulitan untuk melapor atau bahkan misalnya sudah melapor tapi ternyata tidak ditindaklanjuti gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sifatnya administratif tapi menjadi krusial terkait tadi ya, untuk memastikan bahwa unsur aspek keadilannya itu muncul gitu dari penggunaan data-data seperti ini, Mas Yudi. Idealnya gimana ya Mas Randy ya? Misalnya seseorang tadi yang kita bahas ekonominya berubah tahun lalu dan tahun ini begitu, tapi datanya masih masuk tuh ke desil 910. Mekanisme idealnya keberatan atau koreksinya gimana ya Mas ya? Ya, saya kira nanti pemerintah perlu menyusun semacam pertanyaan ya yang perlu diisi atau perlu diverifikasi ke calon yang akan menyanggah gitu ya data-data ini gitu. Misalnya pengeluaran untuk bayar listrik atau katakanlah untuk bayar BBM di tahun lalu berapa dan perubahan di tahun ini tuh seperti apa gitu. Akan panjang memang, tetapi saya kira dalam konteks tadi ya, untuk memastikan data yang bisa digunakan itu valid, itu menjadi penting. Yang lebih mudah atau lebih cepat juga bisa dilakukan, misalnya kalau kita bicara konteks pembatasan untuk BBM Pertalite misalnya ya, itu juga bisa menggunakan indikator katakanlah kendaraannya ya, indikator kendaraannya nanti di cross step atau di cross check dengan data-data yang lain. Misal kalau kita bicara kendaraannya kendaraan dengan cc 1000 cc ke atas gitu, itu dikecualikan katakanlah misalnya untuk mendapatkan BBM, tapi itu juga nanti di cross check juga dengan data lain, misalnya data pengeluaran dan juga data pembayar listrik misalnya. Jadi ada semacam data cross step yang digunakan oleh pemerintah untuk memverifikasi ya apakah seseorang ini mampu ya. Jadi ini memang cara paling cepat dan yang juga tidak kalah penting sebenarnya gini. Ini kan DTSN ini kan merupakan upgrade dari DTSK. Dulu namanya DTSK, kemudian di-upgrade jadi DTSN. Nah, DTSK itu dulu salah satu kekurangannya adalah dia kemudian datanya itu tidak terupgrade karena banyak Pemda yang tidak melakukan upgrade data gitu. Nah, Pemda ini sebenarnya juga punya peran penting untuk memverifikasi data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat gitu.
Nah sayangnya kan kalau kita bicara Pemda, saya perlu menarik diskusinya agak lebar. Ini juga agak penuh tekanan juga gitu, karena kita paham sendiri bahwa di tahun ini dan juga di tahun lalu kan banyak Pemda yang tertekan karena dana transfer dari pusatnya kan dipangkas gitu, dibatasi. Jadi saya kira ini diskusi lain, tapi juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar permasalahan yang kita temui, yang pemerintah temui pada penggunaan DTSK lalu, di mana data-datanya tidak update karena Pemdanya tidak update, itu tidak terulang lagi di DTSN. Pemdanya diharapkan lebih aktif lah untuk mengupdate data, sehingga data yang digunakan atau dipakai itu setidaknya bisa lebih up to date. Persis seperti yang Mas Randy sampaikan, bahwa penilaian desil kesejahteraan ini nggak hanya tentang pendapatan, tapi juga ada 40 variabel kalau nggak salah Mas ya. Ini dijelaskan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti, Mas. Kita simak dulu ya informasinya berikut ini. BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian di ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan. Apa saja itu Bu? Mungkin banyak, ada 40 variabel. Variabel paling tingginya Bu, 3 tertinggi gitu mungkin Bu? Iya, nggak bisa tingkat tertinggi ya. Antara lain adalah aset, kepemilikan aset, terus kondisi rumah, terus kemudian juga konsumsi listrik dan sebagainya. Nah, itu disampaikan 40 variabel, antara lain kepemilikan aset, rumah dan lain sebagainya. Itu juga lagi-lagi ya kondisi dengan ekonomi sekarang, bisa saja kalau punya aset tapi masih mencicil berapa tahun lamanya gitu ya Mas Randy, punya kendaraan juga masih mencicil berapa tahun lamanya gitu ya. Ini saya jadi kayak curhat sendiri nih. Nah, ini kan yang menjadi persoalan untuk data apakah ditentukan di sejahtera atau tidak sejahtera kan sangat-sangat relatif begitu ya Mas ya. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau memperluas ya indikator, saya kira juga mungkin perlu tidak hanya aspek kepemilikan ya, tapi juga misalnya bagaimana kepemilikan itu bisa dilakukan. Misalnya tadi kalau misalnya rumah gitu ya, apakah sedang KPR misalnya, dan KPR-nya misalnya jatuh temponya masih lama atau tidak, misalnya itu juga saya kira juga perlu lancar dijadikan atau tidak KPR-nya ya. Lancar atau tidak gitu, itu juga perlu dijadikan acuan. Sama hal lain juga perlu hati-hati ya, misalnya kalau kita bicara pengeluaran, kadang kalau bicara indeks ekonomi ya, kadang pengeluaran itu besar karena ada ini kan, ada pindar gitu ya, pinjaman daring yang biasa digunakan untuk meningkatkan konsumsi. Padahal kita juga paham bahwa penggunaan pinjaman online, pinjaman daring ini kan tidak sepenuhnya diberikan pada orang yang betul-betul paham atau betul-betul mampu untuk tadi ya mengakses risiko yang ada pada pinjaman tersebut gitu. Jadi jangan sampai kemudian terlihat bahwa pengeluarannya naik, maka dia bisa terkategorisasi sebagai kelompok mampu gitu. Padahal kalau kita melihat lebih dalam, ternyata pengeluarannya naik itu karena konsumsinya naik ternyata karena menggunakan pindar gitu ya. Jadi saya kira memang selain tadi ya 40, saya juga sebenarnya kalau ditanya 40 ini apa saja saya juga tidak apa, tapi yang jelas memang ada indikator-indikator yang esensial atau fundamental, kayak tadi kepemilikan aset, kepemilikan rumah, jumlah keluarga berapa, pembayar listrik dan sebagainya. Ini perlu dipastikan juga memasukkan aspek-aspek tadi ya, aspek-aspek yang terkini gitu. Seperti misalnya tadi masalah apakah kemudian pengeluarannya ini terjadi karena murni penghasilan dia naik, atau tadi ternyata pengeluaran dia naik itu karena konsumsinya naik ditopang oleh pinjaman-pinjaman gitu. Saya kira hal-hal seperti itu yang perlu juga menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah. Nah, ngomongin pinjaman nih Mas Randy. Kalau pinjaman ataupun kita ke bank gitu kan ada namanya BI checking ya Mas Randy ya. Apakah mungkin kalau kerjasama dengan pihak bank, bukankah
terlihat tuh di situ masyarakat Indonesia ini pinjamannya berapa atau tabungannya berapa. Bukankah semuanya sekarang era digital itu bisa dimanfaatkan dari situ ketimbang mengkategorikan dengan akhirnya entah akuratnya seperti apa gitu, Mas? Iya, saya kira betul itu bisa digunakan untuk salah satu cara untuk mengakses terkait bagaimana penghasilan itu didapatkan ya. Nah, tapi menurut saya yang paling dekat sebenarnya pemerintah bisa menggunakan data-data yang didapatkan terutama dari administrasi perpajakan. Karena kan ini institusinya sama gitu ya. Dari perpajakan, jadi artinya sesama institusi pemerintahan bisa menggunakan. Kalau di bank, saya khawatir ada regulasi yang memang bisa membatasi penggunaan data. Karena kan itu ada privasi dan segala macam. Tapi kalau kita bicara data pajak, karena ini sama-sama institusi pemerintahan, saya kira itu bisa di cross check juga gitu ya. Apalagi kan pemerintah juga sudah punya sistem baru ya, Cortex kemarin. Dan kalau kita lihat isinya juga sudah lebih detail gitu. Kalau dibandingkan dengan sistem pajak sebelumnya, harusnya sih kalau seandainya kita bicara untuk melihat penghasilan gitu, itu bisa sangat dimungkinkan diambil dari Cortex seperti itu. Jadi saya kira betul sih Mas Widi bahwa apalagi kalau ini ya dengan AI juga bisa ya Mas Rendy ya. Artinya juga dilihat dari media sosialnya kah, kesehariannya kah, gaya hidupnya kah. Itu kan juga bisa dimaksimalkan dengan teknologi AI juga ya untuk menambahkan dari kesejahteraan dari objeknya ini begitu Mas. Ya, mungkin tidak spesifik ke AI, tapi penggunaan data set yang luas gitu ya. Jadi tidak terbatas pada AI, tapi juga pada misalnya penggunaan konsumsi internet misalnya. Jadi datanya itu data set yang besar dan luas dan nanti memang diolah untuk dikerucutkan gitu ya pada indikator yang memang ingin dicapai oleh pemerintah gitu. Saya kira pendekatan-pendekatan yang sifatnya terobosan seperti ini juga penting di luar pendekatan-pendekatan yang sifatnya konservatif yang tadi disebutkan Bu Amalia ya. Jadi memang ada semacam penggabungan metodologi untuk memastikan lagi bahwa mereka yang kategorisasi dalam kelompok desil nanti itu betul-betul sudah menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan penghasilan, bagaimana mereka mengeluarkan konsumsi mereka dan aset mereka secara keseluruhan. Saya kira dalam sistem digital seperti sekarang relatif lebih mudah gitu untuk men-tracking bagaimana perubahan atau dinamika kondisi seseorang dari tahun lalu katakanlah misalnya dibandingkan dengan tahun sekarang. Baik, diskusi yang sangat menarik Mas Rendy. Semoga pemerintah bisa menyaksikan acara kita dan langsung bisa membuka banyak opsi lah untuk membuka sebenar-benarnya data kesejahteraan ini. Nah, jangan sampai nanti ada bapak-bapak yang terus ditanya anaknya, ini CEO beneran nggak gitu? Karena desilnya desil 10 gitu ya Mas ya. Mas Rendy makasih ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Semoga nanti bisa ada kesempatan kita dialog kembali Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.